Video ini saya rekam pada tanggal 9 September tahun 2024. Video ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menganalisa fundamental saham TSPC, PT Tempo Scan Pacific Tbk. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan TSPC kuartal 2, 5 tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 ini. Tujuan kedua adalah menghitung kisaran harga wajarnya saham TSPC. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2025 nanti. Per video ini dibuat, TSPC berada di harga Rp2.520. Di luar saham TSPC ini, saya punya dua penawaran khusus untuk Anda. Yang pertama, saya punya bocoran saham-saham Elang Invest. Bersita-cita Invest karena memenuhi dua kriteria utama. Secara fundamental dia mewah, dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham Elang Investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Itu penawaran pertama. Penawaran kedua, mungkin nih, di antara Anda yang menyaksikan video ini, Anda ingin bisa analisa fundamental sebuah saham secara mandiri. Bisa menghitung kisaran harga wajar secara mandiri. Tanpa menunggu launching video dari kami atau request ke channel-channel lain yang menghitung kisaran harga wajar sebuah saham. Itu bisa banget dengan cara Anda membeli Snap atau template Excel yang kami gunakan untuk menganalisa fundamental sebuah saham dan menghitung kisaran harga sebuah saham juga. Nah, nanti saya analisa TSPC ini juga menggunakan Snap. Kalau Anda tertarik dengan Snap-nya, Anda bisa banget tuh menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini juga. Baik penawaran pertama maupun penawaran kedua sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Itu saja penawarannya. Sebelum kita masuk ke Snap-nya atau Excel-nya, kita lihat dulu bagaimana komposisi pendapatannya saham TSPC ini. Jika dilihat dari datanya, TSPC memiliki 3 divisi bisnis. Yang pertama ada divisi farmasi, lalu ada divisi produk konsumen dan kosmetik. Yang ketiga adalah divisi distribusi. Nah, kita lihat nih, bagaimana komposisi pendapatannya. Nah, di sini kita bisa lihat, paling terbesar adalah jasa distribusinya. Pendapatannya mencapai 42,5% dari total pendapatannya TSPC. Lalu dilanjutkan dari divisi produk konsumen dan kosmetik mencapai 31,5%. Yang terakhir farmasi mencapai 26,0%. Dan didistribusikan ke domestik yang paling besar mencapai 95,3%. Dan luar negeri mencapai 4,7%. Dengan kata lain, seandainya ya, terjadi nih, misalnya terjadi COVID lagi, atau ada pandemi lain, bisa jadi kalau itu masuk ke Indonesia, bisa jadi sektor farmasinya akan meningkat lebih tajam. Ya, pendapatan dari farmasinya bisa jadi. Dan seandainya ternyata kolaps, Indonesia ini kolaps nih, kenapa-napa dengan Indonesia. Nah, ini sangat berbahaya bagi si TSPC. Karena pendapatan terbesar dari domestik. Seperti itu. Oke? Lanjut, kita langsung ke Snap-nya TSPC ini. Untuk komposisi saham yang beredar di masyarakat, mencapai 17%. Artinya, nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil. Masih di atas 15%. Dengan kata lain, TSPC cukup percaya diri dengan performa perusahaannya, karena dia hanya membagikan 17% dari total saham yang beredarnya ke masyarakat. Lalu untuk utangnya mencapai 45,50%, atau dengan kata lain, seandainya TSPC kolaps, dia bisa mengembalikan hutangnya. Untuk bayar hutang tuh bisa, karena hanya 40,50%. Dan sisanya bisa banget dibagikan kembali kepada investor di masyarakatnya. Jadi, kalau cara profil perusahaan, TSPC tergolong perusahaan yang cukup aman untuk diinvestasikan. Oke, next. Kita lihat bagaimana ekuitasnya. Untuk ekuitasnya, bisa kita lihat dari tahun ke tahun di kuartal tuanya selalu terjadi kenaikan. Naik 10%, 8%, 12%, dan 10% di kuartal 2 2024 ini. Dari kuartal 2 ke kuartal 4-nya juga selalu terjadi kenaikan. Kayak ini 2020 naik 7% di kuartal 4-nya. Lalu tahun depannya naik 5%, tahun depannya lagi naik 8%, tahun 2023 naiknya hanya 13%. Wajar karena di kuartal 2-nya udah naik
cukup tinggi, naiknya 12%. Lanjut ke labanya, ya. Dari 5 tahun terakhir, di kuartal 2-nya, hanya laba di tahun 2022 yang turun 7%. Sisanya terjadi kenaikan terus. Naik 10%, terus di tahun 2023 bahkan naik 83%, tahun 2024 ini naiknya hanya 19%. Oke, naiknya hanya 19%, nggak sebesar tahun 2023. Tapi kalau dilihat dari jumlah labanya, ini merupakan jumlah laba terbesar dibandingkan 5 tahun terakhir. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau secara fundamental, TSPC ini tergolong fundamentalnya mewah karena ekuitasnya selalu terjadi kenaikan. Dan TSPC ini secara fundamental, dia juga tergolong bagus. Kenapa? Karena labanya merupakan laba terbesar dibandingkan 5 tahun terakhir. Nah, sebelum masuk ke pembahasan bagaimana proyeksi labanya di kuartal 4 nanti, bagaimana DPR-nya, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga nih, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika di akhir video Anda merasa, oh, video saham nyantai tentang TSPC nggak bermanfaat nih untuk saya, ya silakan Anda cabut lagi like dan subscribe-nya. Tapi untuk saat ini, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung kerjakan proyeksi laba dan DPR-nya. Untuk labanya, kita punya 4 riwayat. Riwayat terkecil ada 70% dan riwayat terbesar 164% sebagaimana di tahun 2022. Nah, di tahun 2024 ini berapa? Nah, kita kalau mau ambil angka paling aman, yaitu 70%. Seperti kenaikan labanya di tahun 2023 kemarin. Oke. Kita anggap dulu udah selesai nih untuk laba. Lanjut ke pembahasan DPR-nya. Untuk DPR-nya, tahun 2020-2021, pandemi dan recovery setelah pandemi itu di 30%-an. 34 hingga 38%. Lalu tahun 2022 naik 56%. Tahun 2023, ya, ketika kenaikan cukup signifikan, dia menurunkan nih. Ya, ketika dia turun, ya, labanya turun di kuartal 2-nya, ternyata dia berani membagikan 56%. Jadi ketika ini turun, ini naik. Ya. Ketika ini naik drastis, ini diturunkan. Jadi balance nih, ada balancing antara DPR dan pendapatannya. Nah, di sini naik nih ke 309. Menurut saya, ada dua angka yang bisa kita gunakan. Pertama 48, yang kedua di angka 45. Kenapa nggak langsung 38%? Menurut saya nggak. Dia nggak akan ngambil resiko ditinggalkan oleh investornya. Toh TSPC ini sahamnya naik karena memang membagikan laba yang cukup tinggi. Pembagian dividen yang cukup tinggi. Maka di sini saya lebih cenderung ke 45%. Seandainya dia bagi 45% dengan laba yang hanya naik 70%, maka dividen yieldnya itu 5,5%. Dengan SOBD 1,23, dengan harga wajar udah kelewat 17%, dan harga pucuk udah kelewat 11%. Itu angka paling pesimis kita. Gimana kalau angka confidence-nya? Angka confidence-nya saya, kemungkinan TSPC masih bisa menaikkan ke 101% lagi nih untuk labanya. Toh, di kuartal 2-nya tidak terjadi kenaikan yang sangat signifikan seperti tahun 2023. Naiknya 19%. Nah, kemungkinan besar ketika naiknya di kuartal 2 hanya 19%, dia berusaha untuk menaikkan lagi nih, meningkatkan performanya di kuartal 3 dan kuartal 4-nya. Sehingga di kuartal 4, naiknya di 101%. Itu menurut pendapat saya. Karena sudah ada riwayatnya di tahun 2021. Untuk ini, untuk DPR-nya, sekitar 48 seperti tahun sebelumnya, tahun 2023. Maka, jika laba yang naik 101% dan DPR yang 48%, maka dividen yield-nya itu 7%. Dengan SOBD 1,45, dengan harga wajar, masih berpotensi naik 5% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 39% lagi. Min, kayaknya 48% kerendahan. Coba naik ke 56%. Oke, 56%. Sorry, 56.
Kalau naik DPR-nya 56%, maka dividen yield itu 8,1 dengan harga wajar masih berpotensi naik 22% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 63% lagi. Tapi saya lebih cenderung ke 48% untuk berjaga-jaga aja, biar nggak terlalu kecil-kecilan, nggak terlalu kegedean juga. Jadi kalau melesetnya nggak jauh-jauh amat. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau TSPC masih di bawah harga wajarnya. Nah, buat Anda yang ingin dihitungkan juga bagaimana fundamental sebuah saham, dihitungkan bagaimana kisar harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Analisa fundamental TSPC udah. Hitung kisaran harga wajar dan harga pucuk saham TSPC sudah. Sekarang izinkan saya untuk memberikan penawaran untuk Anda, yaitu template Excel yang saya gunakan ini saya jual dengan nama SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Kalau Anda punya SNET ini, Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk saham-saham yang sedang Anda pegang, saham-saham yang sedang Anda incar secara mandiri, seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Manfaat kedua, Anda bisa mengambil keputusan secara rasional pada setiap saham yang sedang Anda incar ataupun sedang Anda pegang. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuknya. Jadi ketika tiba-tiba ada ARA, tiba-tiba ada ARB, Anda tidak akan ketakutan dan Anda tidak akan gampang FOMO. Karena tahu kisaran harga wajarnya, maka Anda akan mengambil keputusan lebih rasional. Ingat, keputusan yang rasional bisa membantu Anda untuk mendapatkan cuan di saham. Keputusan gegabah bisa membantu Anda untuk mendatangkan loss di saham. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang lagi invest. Berstatus lagi invest karena memenuhi dua kriteria utama, cara fundamental mewah dan cara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang lagi investnya saya taruh juga di kolom deskripsi video ini. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar ataupun penawaran gratisan, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan membantu Anda dalam berinvestasi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.